Pagi ini saya ingin melanjutkan pembahasan yang terakhir pada bulan Ramadan yang lalu, yaitu mengenai surat Al-Asr. Al-Asr artinya waktu secara umum atau waktu asar. Waktu itu sudah kita bahas bahwa waktu secara umum itu ya, baik waktu lampau sekarang maupun yang akan datang, dan terutama yang paling relevan adalah waktu yang kita diberi oleh Allah. Kita masing-masing diberi oleh Allah jatah waktu tertentu, mulai lahir sampai meninggal dunia. Al-Asr kalau diartikan sebagai waktu asar, berarti peringatan bagi kita. Kiasannya adalah waktu hidup kita ini adalah pada saat ada matahari pagi waktu kita lahir, dan sekarang ini sudah asar. Sebentar lagi maghrib, tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi kehidupan. Jadi peringatan bahwa umur kita tinggal sedikit lagi. Oleh karena itu kita mesti memperhatikan tentang waktu ini. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu itu makhluknya. Kalau Allah bersumpah menggunakan waktunya, berarti Allah menunjukkan bahwa makhluk ini penting untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan kehidupan manusia, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian atau akan merugi. Besok kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kelanjutannya, bahwa yang tidak merugi hanya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sekarang kita fokuskan pada wal asri innal insana lafi khusr. Allah mendidik kita dengan cara menegasikan, menafikan segala sesuatu, kemudian Allah memunculkan satu yang penting. Seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang layak disembah. Semua dinegasikan, dinafikan. Illallah, kecuali satu, yaitu Allah. Di sini Allah menggunakan semua manusia rugi. Jadi kita harus memperhatikan bahwa kita masing-masing kita tidak ada yang ingin merugi. Kalau kalian tidak ingin rugi, maka perhatikan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita perlu memperhatikan ini karena kita masing-masing diberi waktu hidup hanya pendek. Sepanjang-panjang umur yang kita diberi oleh Allah, misalnya 80 tahun atau 90 tahun. Tapi waktu itu terasa pendek karena kita di masing-masing periode kehidupan kita itu sibuk tertentu untuk tingkat berikutnya. Pada waktu kita bayi, kita belajar makan, minum, berjalan. Setelah itu kita belajar untuk membaca huruf, untuk hitung-hitungan. Kita sekolah sampai di perguruan tinggi. Setelah itu kita sibuk dengan menikah, membangun keluarga, dengan harapan keluarga itu bahagia. Kemudian ketika berusaha membangun kebahagiaan itu sambil mencari penghasilan, maka mereka mencoba meniti karir. Suatu saat capeklah kita, sampailah pada usia pensiun. Tahu-tahu usia kita sudah asar, sebentar lagi habis. Karena merasa asar, lalu kita kebanyakan baru sadar kebutuhan kita kepada Allah, lalu kita mendekat ke masjid. Alhamdulillah kita masih diberi waktu. Oleh karena itu, meskipun waktunya sudah asar,
kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Ajal itu pasti tiba. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjal. Tidak ada seorang pun yang mati kecuali atas izin Allah berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan ajalnya. Ajal itu mirip dengan lifetime. Masing-masing makhluk Allah itu pasti punya lifetime. Ada yang lifetime-nya panjang, ada yang pendek. Manusia ada yang diberi umur panjang, ada yang pendek. Dan seberapa umurnya itu rahasia Allah. Lalu Allah wanti-wanti, hati-hati kalian mempunyai waktu itu terbatas. Kalau kita bekerja, kita mesti selalu ingat bahwa ada deadline dan masa kita harus menyelesaikan. Kenapa? Ketika kita bekerja selalu memperhatikan deadline, batas akhir kamu boleh mengerjakan ini hari Rabu jam 12 siang. Kita lalu berusaha untuk bekerja keras supaya pada jam 12 siang semua pekerjaan sudah beres, semua selesai. Tapi kita juga diberi deadline, dan kata deadline itu aslinya adalah batas kematian. Kenapa kita justru lupa pada arti deadline yang sebenarnya adalah batas kematian? Maka kita bermuajjalah ketentuan yang sudah dipastikan lifetime-nya. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa orang yang menyibukkan diri untuk mencari hasil di dunia, Allah akan kasih. Nu'tihi minha, aku kasih dia. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Dan siapa yang menghendaki hasil untuk dipetik di akhirat, aku akan kasih dia. Jadi apakah kita hidup ini ngejar-ngejar uang atau mengejar pahala, itu pilihan. Kita pilih yang mana? Dan kita tahu-tahu setelah umur kita mencapai saat sekarang ini, oh ternyata saya telah menaruh prioritas yang tinggi pada sesuatu. Ada di antara kita menaruh prioritas tinggi pada ilmu pengetahuan, sehingga pada umur 30-an dia sudah mencapai doktor, umur 40-an sudah mencapai profesor dan sebagainya. Ada yang memprioritaskan yang tinggi untuk cari uang, sehingga pada umur 40-an dia sudah kaya raya. Tapi ada yang lebih memprioritaskan kebahagiaan di akhirat, lalu dia mempersiapkan diri untuk itu. Akhirnya usia yang sama, misalnya 5 orang sama-sama berumur 40 tahun, achievement, capaian dia itu berbeda-beda. Ada yang 40 tahun dia jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang tidak jadi apa-apa, dan ada yang jadi ustadz dan sebagainya. Jadi apapun yang kita capai sekarang adalah hasil kita memilih prioritas dan menekuni prioritas itu sampai dengan sekarang. Dan itu juga berarti bahwa kita tidak bisa meninggalkan sejarah hidup kita sendiri. Kalau kita ingin masuk surga, yang dicek nanti adalah sejarah hidup kita. Allah menyebutnya keimanan dan amalnya. Itu kan sebenarnya sejarah hidup. Maka kalau kita misalnya pada masa-masa yang lalu kita terlalu menekankan pada uang, dan uang. Sekarang coba kita balik. Kita ingin menggapai kehidupan yang baik di akhirat, yaitu di surga. Allah menggambarkannya kehidupan yang baik itu adalah fadl dan rahmah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, hendaklah orang-orang mukmin itu lebih merasa senang ketika mereka memperoleh fadilah atau fadl, anugerah atau karunia dari Allah,
dan rahmah. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia dan rahmah itu lebih baik daripada apapun yang kalian kumpulkan. Kita biasanya mengoleksi, mengakumulasi harta. Kita bangga, ini adalah achievement, ini adalah prestasi yang aku peroleh. Rumah ini, kendaraan ini, tanah itu, dan sebagainya. Maka Allah memperingatkan dengan surat ini. Kita coba membandingkan mana yang lebih populer, hidup mengejar karunia Allah dan rahmatnya, atau mimma yajma'un, mengejar harta. Yang lebih menarik adalah mengejar harta. Kita coba bandingkan. Wal asri innal insana lafi khusr. Ini diturunkan oleh Allah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tapi ini kalah populer dengan istilah yang dikemukakan oleh Benjamin Franklin. Benjamin Franklin itu di bukunya pada tahun 1700-an, 1740 berapa begitu, dia memotivasi para pemuda. Remember, time is money. Ingat, waktu adalah uang. Dan itu lebih populer daripada wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena apa? Jangkauan pikirannya pendek. Kebanyakan kita itu jangkauan pikirannya pendek. Waktu, seperti tadi saya sebut, menurut konsep kita, waktu dibagi 3. Waktu lampau, apa yang sudah kelewat, waktu sekarang yang kita sedang alami ini, dan waktu yang akan datang. Kebanyakan orang lebih menitik beratkan perhatiannya pada waktu lampau. Kemarin saya kasih contoh, ketika seseorang berumur 60 tahun, apa yang dilakukan? Dia berpesta dengan nama yang indah, bersyukur. Tapi sebenarnya itu lebih ke pesta. Bersyukur kenapa? Sudah diberi umur 60 tahun. Sudah diberi umur 60 tahun, berarti masa yang lalu. Jadi kenapa perhatiannya lebih ke masa yang lalu? Allah memperingatkan wal asr. Sudah asar ini waktunya. Lihat, matahari sebentar lagi terbenam. Sebentar lagi kamu mati. Jadi mestinya kalau 60 yang diingat, sebentar lagi saya mati, saya akan menghadap Allah. Tetapi perhatiannya pada waktu lampau. Ini kita banding. Untuk memperhatikan masa depan itu butuh kecerdasan. Tidak mungkin bisa berpikir tentang masa depan kecuali orang yang punya akal dan akalnya digunakan dengan baik. Kita banding sapi. Sapi kita ajari, kamu makan yang banyak, karena habis ini tidak ada makanan kecuali di tempat tujuan. Kamu harus menarik barang ini yang berat. Makan yang banyak. Sudah kenyang, tambah lagi, dia tidak mau. Karena dia tidak tahu masa depan. Tapi kalau kita, kamu tidak lapar, tapi tetap makanlah untuk sahur. Sahur penting, karena besok pagi seharian kamu makan tidak, kamu puasa tidak boleh makan. Maka kita sahur meskipun kita tidak lapar. Perhitungan kita bukan karena lapar, tetapi karena besok supaya aku kuat puasa. Itu melihatnya masa depan. Kalau kita dilatih selama bulan Ramadan untuk melihat masa depan, kenapa kita selalu kecenderungannya ke masa lalu? Ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling cerdas dan orang yang paling bijaksana? Jawabannya bukan yang pintar matematika atau pintar fisika.
Tapi orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat akan kematian. Kematian itu di depan, future. Jadi orang Islam itu selalu future oriented. Kalau sekarang umur 60, sebentar lagi aku mati. Waktuku berarti makin pendek, deadline makin dekat. Kalau deadline makin dekat berarti aku harus lebih rajin lagi. Celakanya, waktu kita harus rajin, tenaga kita makin berkurang, makin lemah, tulang-tulang makin sakit, sendi-sendi. Jadi kalau kita tidak membiasakan di waktu muda akan sulit. Maka selalu kita future oriented. Siapa orang yang paling bijaksana? Akyas itu artinya paling cerdas, ahros paling bijaksana. Orang yang paling bijaksana adalah yang lebih banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jadi kita mesti selalu ingat di depan kita yang pasti akan datang, yaitu mati. Dan pasti kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka orang yang bijaksana adalah yang selalu mempersiapkan, yang memperbanyak persiapan bekal untuk menghadapi masa depan. Jadi kalau kita belajar tentang hidup itu kita mesti menentukan goal of life, objective of life. Tujuan hidup itu apa? Setelah kita menentukan goal of life atau life objective, terus kita coba susun program-program kegiatan apa yang bisa mengantarkan saya ke goal tadi, ke tujuan tadi. Kalau kita bisa menentukan program ini dan itu yang mengarahkan ke sana, kita tekuni. Orang yang mau menekuni itu adalah orang yang ahros, yang paling bijaksana. Mohon maaf, ahzab, orang yang ahzab. Kalau ada ajakan yang tidak mengarah ke itu, kita singkirkan. Jadi kita memilih program mana, kegiatan mana yang penting, itu yang kita lakukan. Menyingkirkan apa-apa yang tidak penting, bahkan yang mengganggu. Ini namanya menyusun skala prioritas. Tapi jarang di antara kita yang menyusun skala prioritas dalam hidup. Nah, konsekuensi dari kita memperhatikan lifetime yang terbatas, bahwa kita suatu saat akan meninggal dunia dan menghadap Allah, maka perbedaannya adalah kita menyusun skala prioritas yang baik supaya ke sana, dan itu kita pegang teguh supaya kita cerdas dan bijaksana. Allah memperingatkan, kalau kamu tidak mau memperhatikan itu, maka kalian akan rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, semua manusia pasti akan merugi. Ini sebagai peringatan dari Allah, kita tangkap sebagai perhatian supaya kita berhati-hati. Inti dari Islam adalah berhati-hati. Coba bagaimana kita bisa mengambil inti dari Islam adalah berhati-hati. Orang yang tekun melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya disebut orang yang bertakwa. Takwa itu dari kata waqayaqi wiqayah, artinya menjaga. Dari kata waqa diubah mengikuti wazan ifta'ala, maka menjadi iwtaqa. Karena di situ ada wawu, dan wawu itu suka mengganggu bacaan, agak sulit, maka wawu diubah menjadi ta, maka menjadi ittaqa. Takwa artinya menjaga diri. Jadi kalau waqayaqi itu menjaga. Menjaga siapa? Menjaga pihak lain, menjaga barang, menjaga orang, itu waqa. Tapi kalau ittaqa itu menjaga diri. Dari situ kita bisa memahami wattaqun nar. Ya ayyuhan nasu ittaqu
Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kata yang digunakan sama, yaitu waqa yaqi wiqayah. Juga ada ittaqunna. Kalau diartikan letterlek, bertakwalah kepada neraka. Kok bertakwa kepada neraka? Saya pernah mengemukakan ini dan protes. Gak ada, takwa itu hanya kepada Allah. Saya bilang, caramu mengartikan takwa itu apa? Kalau kamu mengartikan takwa itu takut kepada Allah, takut kepada neraka. Takut kepada neraka itu menjauhi. Takut kepada Allah itu mendekat. Jadi tidak sama. Ittaqwa itu artinya menjaga diri. Menjaga diri terhadap Allah. Allah itu punya surga, punya neraka. Kita mendekat kepada Allah agar kita diberi surga, dan kita menjaga diri agar kita tidak dimasukkan neraka. Kita menjaga diri dari neraka itu artinya kita menyingkir dari kemungkinan masuk ke neraka. Ada kata lain selain takwa, hadar. Misalnya kita dianjurkan, sebagian di antara kita itu menekuni ilmu pengetahuan di bidang agama. Kemudian setelah itu kembali kepada umatnya, memberi pelajaran la'allahum yahzarun, agar mereka berhati-hati. Jadi inti dari Islam adalah berhati-hati agar kita bisa memperoleh karunia dan rahmatnya Allah, tidak sampai kita masuk ke dalam neraka mendapatkan siksaan dari Allah. Nah, memberi peringatan itu istilahnya tandzir. Wa andzirhum, berilah peringatan kepada mereka yaumal hasrah, pada hari penyesalan. Kenapa yang disebut Allah ini penyesalan? Iya, ini kaitannya dengan waktu. Kalian itu diberi umur itu waktu. Waktu itu opportunity, ya. Waktu itu adalah kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang menguntungkan. Kalau orang orientasinya hanya kehidupan di dunia, maka yang kesempatan itu digunakan untuk memperoleh harta. Padahal harta suatu saat akan ditinggalkan, dan yang ditinggalkan itu tidak menolong dia besok di akhirat. Oleh karena itu, kita mesti mengejarnya bukan yang itu, tetapi karunia dan rahmatnya Allah. Jangan sampai nanti ketika kita menghadap Allah, kita rugi, menyesal, tidak punya bekal yang kita sodorkan di hadapan Allah. Idh qudiyal amr, ketika segala urusan diputuskan, suatu saat kita akan dikumpulkan amal-amal kita, amal baik dan buruk, lalu ditimbang mana yang lebih berat. Al-waznu yauma idinil haq, penimbangan amal perbuatan itu pada saat itu hak. Oleh karena itu kita mesti selalu terima peringatan ini, peringatan. Jangan sampai kita lengah. Allah memperingatkan wahum fi ghaflah, sedangkan mereka sekarang dalam keadaan lalai. Jangan sampai kita lalai. Nah, supaya kita tidak lalai, kita fokus pada tujuan tadi. Apa yang membuat lalai? Banyak. Allah memperingatkan alhaakumut takatsur, berbanyak-banyakan mengumpulkan harta, berbanyak-banyakan mengumpulkan pendukung politik, itu alhaakum, akan membuat kalian lalai bahwa kita nanti suatu saat akan menghadap ke Allah. Nah, kenapa lalai? Wahum la yu'minun, sedangkan mereka tidak beriman. Jadi menebalkan, menguatkan, mengukuhkan iman di hati kita itu sangat penting kalau kita ingin
menekankan pada kehidupan yang bernilai. Pendeknya waktu itu diakui oleh semua orang. Ini Allah bercerita tentang masa depan. Allah tentu bisa bercerita tentang masa depan dengan tepat, karena yang membuat waktu adalah Allah. Waktu terdiri waktu lampau, sekarang dan akan datang. Bagi Allah yang menciptakan waktu, melihat waktu yang lalu, sekarang dan akan datang itu sama. Maka kejadian yang baru muncul besok di akhirat, Allah sudah bisa bercerita persis. Ini di surat Al-Mu'minun, jawaban dari pertanyaan Allah. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Ayat 113, ayat 112-nya itu menyebutkan qala kam labithtum. Allah bersabda, berfirman, berapa lama kalian tinggal dalam hitungan tahun? Kamu tinggal di bumi, di dunia itu berapa tahun? Mereka menjawabnya, qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adi. Kami tinggal di dunia paling hanya sehari atau setengah hari. Dan mereka tidak bisa menghitung, menyerahkan, malah minta kepada Allah, tanya saja kepada tukang hitung. Fas'alil 'adi. Silakan Allah tanya kepada orang yang tukang hitung. Tukang hitung pun yang di dunia itu tukang mengaudit atau akuntan tidak sanggup menghitung. Mereka jawabannya sama, yauman aw ba'da yaum. Jadi kalau begitu kamu memang merasa hidup di dunia itu sebentar, hanya sehari atau setengah hari. Iya. Lalu Allah mengatakan, qala, Allah berfirman, illa bistum illa qalila. Memang kalian itu hidup di dunia hanya sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya saja dulu kamu menyadari bahwa kamu hidup di dunia memang hanya sebentar. Ini yang disebut yaumal hasrah, hari penyesalan. Menyesal aku, ternyata hidup di dunia hanya sebentar. Tapi tidak menyadari, karena hanya sebentar, maka deadline itu dekat dan makin dekat. Jangan terlambat. Gitu. Kalau sudah terlambat, terjadilah seperti orang-orang penduduk neraka. Wahum yasqarikhuna fiha. Penduduk di neraka itu pada berteriak, minta kepada Tuhan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tuhan, kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh yang kami dulu tidak melakukannya. Jawaban Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Apakah aku dulu tidak memberi kamu umur sama dengan orang lain, yang orang lain bisa memanfaatkan umur yang sama untuk selalu ingat kepadaku. Misalnya orang yang merasa umurnya 60, Tuhan umurku kan hanya 60 dipotong masa anak-anak, masa bermain, tinggal hanya 45 tahun. Saya sibuk ini, sibuk itu, pendek sekali. Allah menjawab, apakah aku dulu tidak memberi kamu umur yang sama dengan orang lain? Itu lihat yang umurnya 60, tapi dia bisa memanfaatkan waktunya untuk selalu ingat kepada Allah. Bahkan, coba lihat, itu ada orang yang umurnya baru 20 tahun. Dia rajin sholat, dia baca Al-Quran, bukan hanya tertatih-tatih, tapi hafal, baru umur 20 tahun. Kamu kemana saja sampai umur 60, tapi membaca pun masih sulit. Itu berarti skala prioritas tadi tidak dipegang dengan baik. Maka muncul di pikiran kita, kenapa ya pelajaran seperti ini baru saya dengar sekarang? Mestinya ini saya dengar pada waktu saya umur belasan tahun, supaya
the rest of my life, sisa umurku itu masih panjang, aku bisa menekuni prioritas itu. Ya, dulu terlalu sibuk bermain dan macam-macam, sehingga akhirnya tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi Allah memperingatkan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberi umur kepada orang lain yang bisa memanfaatkan umur itu dengan baik, dan seorang yang memberi peringatan juga hadir di tempatmu. Wa ja'akumun nadhir. Setelah datang kepadamu orang yang mau memberi peringatan. Kita tidak ada nabi lagi sekarang, tetapi kalau kita ke masjid kan selalu ada orang-orang yang memberi peringatan. Ayo ke masjid diajak, ayo ngaji, ayo kita memperdalam keimanan kita. Nadir selalu ada. Bahkan sekarang ini di rumah pun kita bisa buka gadget untuk mendengarkan ceramah-ceramah para ulama. Tapi kenapa sibuk main game? Fadhuqu famal dzalimin min nasir. Silakan rasakan sendiri. Orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan penolong. Di sana tidak akan ada yang bisa menolong. Anaknya sendiri, bapaknya sendiri pun tidak bisa menolongnya. Dan setiap orang pada saat itu menyadari, iya memang aku dulu lalai, aku banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya tapi kan aku dulu masih remaja, belum dapat pelajaran agama. Kan dulu bapak ibuku bukan santri dan sebagainya. Jadi menyadari bahwa saya telah berbuat salah, tapi menggunakan alasan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang itu menjadi saksi pada dirinya sendiri. Dia bisa melihat kesalahan-kesalahannya dan perilakunya yang lalu. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengemukakan excuses, ma'adhirah itu ma'adharah sama dengan udhur. Udhur itu alasan-alasan yang menyebabkan dia lalai, atau bahasa Inggrisnya excuse. Jadi mereka mengakui banyak melakukan pelanggaran, mengakui tidak memanfaatkan waktu dengan baik, dengan mengemukakan excuse gitu. Oleh karena itu kita perhatikan pesan Rasulullah SAW. Irtanim khamsan qabla khams. Bergegas-gegaslah kamu untuk memanfaatkan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 hambatan. Syababaka qabla haramik. Kesempatan mudamu manfaatkan dengan baik sebelum kamu menjadi tua. Wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan kesehatanmu sebelum datang sakit, mumpung aku sehat. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan kekayaanmu sebelum datang kefakiran. Mumpung aku masih punya penghasilan, aku harus rajin membayar zakat, harus rajin bersedekah, harus rajin beribadah dengan menggunakan harta ini. Aku harus cepat-cepat pergi haji. Kalau ditunda-tunda nanti begitu pensiun, tidak punya penghasilan, mau pergi haji takut miskin. Oleh karena itu cepat manfaatkan dengan baik. Wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum kamu sibuk, mumpung ada kelonggaran waktu sebelum dia sibuk. Wa hayataka qabla mautik. Dan intinya secara umum, mumpung masih hidup sebelum kamu mati. Ini pesan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi dari Abdullah bin Abbas. Saya kira sementara demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini cukup memberi peringatan kepada kita agar kita memanfaatkan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya. 1 menit pun adalah waktu yang berguna. Orang yang sudah meninggal kemudian atau menjelang meninggal menyadari uangnya masih miliaran rupiah nganggur, dia ingin, Tuhan tunda saya 1 menit saja supaya aku bisa bersedekah,
supaya saya bisa mengatakan, duitku yang di bank itu coba itu alokasikan untuk pembangunan masjid atau untuk melengkapi fasilitas di masjid syuhada misalnya begitu. Itu 1 menit saja cukup. Tapi kalau sudah menjelang wafat, itu sudah bingung dia. Dan juga kalau sudah menjelang wafat, itu amal tidak diterima lagi. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita rugi. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau mengajukan komentar. Silakan. Baik, jazakallahu khairan kepada kita Ustaz Rizal yang telah memberikan pilihan kita mengenai sholat al-asar. Di antara pertanyaan di sini yang bersifat jika ada pertanyaan, karena baru saja matahari itu subuh, masih ada kurang lebih 20 menit kita bisa lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya sampaikan karena seringkali Bapak Ibu yang lewat online merasa kurang mendengar. Saya ulang kembali pertanyaannya bahwa kenapa sih pada waktu Ramadan kita pada giat beribadah, tapi pada saat Ramadan selesai kita kembali ke kehidupan yang semula, tidak rajin ibadah lagi. Seperti apa? Mohon izin saya meminjam istilah di ilmu jiwa, psikologi. Sebenarnya kalau kita belajar ilmu jiwa, kita niati kita mempelajari perilaku roh. Perilaku roh, kita tidak bisa melihat roh, kita bisa mendapatkan ilmu tentang roh dari Allah secara garis besar, kemudian sisanya kita disuruh mempelajari sendiri. Kalau kita belajar psikologi, kita mempelajari detail-detailnya perilaku roh, tapi harus selalu merujuk kepada Al-Quran. Untuk meminjam istilah psikologi, yang penting itu motivasi, dorongan, drive. Kalau kita punya dorongan, maka kita melakukan apapun ringan rasanya. Makin kuat dorongan kita, maka kita makin tangguh menghadapi rintangan apapun. Kalau kita tidak mempunyai drive, tidak mempunyai motivasi yang kuat, maka kita mudah putus asa, mudah berhenti di jalan. Oleh karena itu, caranya kita bangkitkan, kita bangun motivasi. Motivasi itu ada kalanya motivasi yang dipengaruhi dari faktor luar. Ada motivasi yang datangnya dari dalam. Motivasi yang datang dari luar itu seringkali tidak ada nilainya di akhirat. Seringkali tidak ada nilainya di akhirat kalau belum diinternalisasi, dijadikan motivasi dari dalam. Saya kasih contoh. Orang yang kalau ke masjid karena ada temannya, jadi dia ke masjid hanya karena teman. Jadi dia ke masjid karena teman, bukan karena Allah. Atau bersedekah, aku memberi dia uang supaya dia mau memilih aku sebagai presiden, sebagai kepala daerah, sebagai anggota DPR. Memberi duit kepada orang itu motivasinya bukan dari dalam, tetapi dari luar, supaya orang itu mau memilih. Tidak ada nilainya.
sholat karena pamer itu eksternal. Nah, faktor-faktor eksternal itu seringkali kita sebut situation. Kita seringkali berperilaku tergantung situasi. Orang yang perilakunya bergantung situasi itu berarti perilakunya situational, tergantung situasi. Kalau situasinya banyak orang pada ke masjid pada bulan Ramadan, terus pengurus masjid pada memberi makan dan sebagainya, maka punya motivasi. Kalau sholat di masjid karena rumahnya seperti ini, maka kita bisa khusyuk. Tapi kalau misalnya sholat di rumah, sholat sunnah atau apa, tidak khusyuk. Berarti khusyuk atau tidak tergantung situasi. Itu namanya situational. Nah, orang yang situational itu tidak awet. Tergantung masih ada situasi itu atau tidak. Begitu situasinya berubah perilakunya. Apalagi kalau situasinya itu tawaran duit yang banyak atau wanita yang cantik, maka perilakunya menjadi berubah. Maka kalau menjawab pertanyaan tadi, kita usahakan diinternalisasi, dijadikan motivasi itu menjadi internal motivation. Internal motivation itu bagaimana cara membangunnya? Cara membangun yang paling bagus adalah iman. Iman kepada Allah, bahwa aku sholat ini dilihat oleh Allah, aku dinilai oleh Allah. Bukan hanya ucapanku, hatiku pun, pikiranku pun dibaca oleh Allah. Oleh karena itu, aku mesti beribadah dengan baik. Salah satu cara menginternalisasi adalah membangun rasa cinta. Kalau kita bisa membangun rasa cinta kepada Allah, maka kita sholat dasarnya karena cinta. Orang yang cinta itu rindu. Kenapa kamu mau ke masjid? Ya, aku sudah banyak bekerja ini, aku kangen kepada Allah. Aku ingin menghadap Allah. Gak usah menunggu azan. Sebelum azan sudah siap-siap. Itu kalau ada rasa cinta. Orang yang sholat karena cinta, itu inginnya berlama-lama ketemu. Seperti kita dulu dengan pacar. Ngomong yang gak ada gunanya, ngalor ngidul, gak ada gunanya. Hanya untuk supaya bisa berlama-lama saja dengan dia. Maka kalau kita bisa mencintai Allah, kita inginnya mumpung aku ketemu dengan Allah, aku tidak ingin segera berpisah. Terus apa alasannya? Ya udah aku zikir aja, baca subhanallah, subhanallah, baca Allahu akbar, Allah engkau maha besar dan sebagainya. Ya, jadi salah satu menginternalisasi motivasi dalam mengabdi kepada Allah adalah membangun rasa cinta kepada Allah. Bandingkan kalau kita sholat karena takut. Kita sholat, wah aku nanti kalau nggak sholat masuk neraka ini. Oh udah jam 2, udah aku mau cepet-cepet sholat. Begitu sholat, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Aku sudah tidak hutang lagi kepada Allah. Jadi karena takut neraka, terus ketika selesai aku sudah bebas dari neraka. Alhamdulillah. Tapi orang yang cinta kepada Allah, ya Allah, aku tadi sholat, kok pikiranku masih kesana kemari ya Allah. Mohon ampun Allah. Astagfirullah. Tapi orang baca alhamdulillah boleh nggak? Tergantung. Jadi kita tidak bisa melarang. Alhamdulillah kan memuji Allah. Memuji Allah itu dianjurkan kapanpun boleh. Tapi sholat baca alhamdulillah boleh nggak? Boleh aja. Tapi nilainya tergantung dia pola pikirnya bagaimana. Kalau dia pola pikirnya alhamdulillah aku bebas, ya berarti imannya masih level itu. Perlu ditingkatkan lagi bahwa aku tadi masih belum sempurna. Ya Allah, kalau tidak Engkau ampuni, sia-sia sholatku tadi. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pakai al-azim boleh nggak? Kan Nabi Muhammad tidak menganjurkan al-azim. Hadisnya coba baca astagfirullah. Nanti dulu. Jangan gampang melarang kalau Allah tidak melarang.
Kan Allah menganjurkan qul ud'ullaha wa ud'ur rahman. Panggillah Tuhanmu, atau tak panggillah Allah, atau panggil Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apapun yang kamu minta kepada Allah, Allah itu mempunyai asmaul husna. Jadi kalau bilang astaghfirullahal azim, itu dalam rangka melaksanakan ayat itu. Kalau ada orang sedang melaksanakan satu ayat Quran, jangan dilarang. Kalau melarang berarti dia anti Quran. Jadi hati-hati, jangan gampang melarang. Astagfirullahaladzim, itu bid'ah. Jangan. Al-azim itu ada dalilnya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apapun yang kamu minta, Allah itu punya asmaul husna. Aku rasanya kurang serk kalau tidak memuji Allah. Astagfirullahaladzim. Memuji Allah kok dikatakan masuk neraka. Dari mana kamu? Makanya kita hati-hati, jangan hanya memegang letterlek satu kata, tapi perhatikan Quran dan hadis. Yang Quran dan hadis perhatikan. Kalau melarang mengatakan Al-Azim sama dengan menentang Al-Quran. Karena Allah menganjurkan itu. Ya, hati-hati. Jadi kembali ke internalisasi motivasi. Kita bangun internalisasi paling bagus, paling mudah adalah menanamkan rasa cinta kepada Allah. Bagaimana bisa mencintai Allah? Kita bisa mencintai manusia. Coba deh misalnya, kita jamaah syuhada mencintai Pak Andi enggak? Pak Slamet mencintai Pak Andi? Kira-kira begitu kan? Karena apa? Pak Andi memberi manfaat kepada kita jamaah di sini. Apa-apa diatur, itu listrik, ada lampu ada yang mati, dia peduli. Terus AC tidak adem lagi, dia peduli. Jam mati, dia peduli. Berarti dia banyak memberi manfaat kepada kita. Kita punya kecenderungan mencintai orang yang memberi manfaat kepada kita. Mohon maaf, ini kecenderungan manusia. Kita cenderung mencintai orang yang memberi manfaat kepada kita. Kita sadarkan bahwa Allah itu memberi manfaat kepada kita jauh lebih banyak daripada Pak Andi. Enggak apa-apanya itu Pak Andi. Mohon maaf, seujung kuku enggak ada itu. Allah itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita banyak sekali. Kita enggak ngeh aja. Karena enggak ngeh, maka cinta kita kepada Allah kurang. Mau saya tunjukkan yang kita nggak pernah sadar. Di anus itu ada otot. Iya dok. Di anus ada otot. Kalau otot itu tidak bekerja dengan baik, apa itu yang terjadi? Bisa ambeien, bisa nggak bisa motong kotoran? Pernah nggak kita? Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau memberi aku otot dan berfungsi dengan benar di anus saya. Tanpa itu saya berjalan kemana-mana, itu kotoran saya tuh berceceran. Terima kasih Allah, Engkau memberi aku otot. Karena kita tidak pernah menyadari pemberian Allah, kenikmatan dari Allah, maka cinta kita kepada Allah kurang. Kita lebih mencintai istri kita, lebih mencintai suami kita daripada kepada Allah, karena kita kurang memperhatikan kenikmatan dari Allah. Jadi cara membangun antara lain, cara membangun cinta kepada Allah adalah dengan makin memperbanyak kesadaran kita tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tanpa itu kita tidak bisa hidup. Tanpa itu kita hidup sengsara. Maka secara kognitif kita makin hari makin senang. Ini salah satu cara untuk internalisasi motivasi. Makasih. Baik, saya ingin